Malam ini, Wak. Seperti aku tulis di judul, di KHW 294 ini aku akan bercerita tentang kejadian menyeramkan yang terjadi di sebuah hotel. Kisah ini dialami sama Wawak kita dan juga temannya pas mereka ini lagi work from hotel, Wak, selama beberapa hari. Di hari-hari pertama semua masih berjalan aman-aman aja. Tapi di malam terakhir mereka menginap di sana, suasana tiba-tiba berubah, Wak. Berbagai kejadian mulai terjadi menghantui mereka, mulai dari tirai jendela yang terbuka sendiri, panggilan telepon misterius, sampai ke penampakan-penampakan yang Wawak lihat di kamar hotel itu. Bahkan Wawak ini sempat protes, Wak, ke staf hotel juga, tapi sayangnya staf hotelnya juga nggak bisa menjawab misteri menyeramkan yang dialami sama Wawak di hotel itu. Mereka udah harus check out. Nah, malam itu packing semua. Waktu udah selesai packing tuh sekitar jam 11 siang, jam 11 malam. Dan setelah itu mereka langsung tidur gara-gara udah capek kali kan hari ketiga tuh, Nat. Waktu itu Sinta tuh duduk yang di sisi kasur dekat telepon kamar, Wak. Ini dinding kamar mandi berkaca, telepon kamar, ini Sinta, sini si Dian yang di dekat balkon, ya. Udah tidur lah mereka. Waktu aku lagi enak-enak tidur, nah tiba-tiba jam 2 malam Sinta ini kebangun kaget gara-gara dia ngedenger ada suara nada sambung telepon, Wak. Kencang kali suara tuh, macam lagi di loudspeaker. Jadi suara nada sambung, Wak, ya. Suara yang persis kalau kita lagi nelpon orang kan tutut di sini. Nah, itu suara nada sambungnya, bukan suara telepon masuk, bukan, suara nada sambung. Dengan mata masih terkantuk-kantuk terbangun Sinta, ini suara apa deh? Carilah sumber suara. Dan ternyata suara nada sambung itu tuh berasal dari telepon di sebelah dia, telepon hotel. Cuman anehnya di sini, Wak, si gagang telepon itu nggak keangkat sama sekali, jadi masih nempel posisinya dekat telepon itu. Nah di situ aku baru ngeh, nah dia, iya juga ya, selama aku tinggal di sini nggak pernah ribut-ribut kayak gitu kok. Aku pun tahu hotel ini kedap suara. Kalaupun suara berisik yang aku dengar tadi adalah suara bocor dari kamar sebelah, harusnya suaranya nggak sekencang itu karena kan kedap suara. Nah tuh suara berisik itu datang dari mana nih? Nah, meski heran di sini, Wak, Sinta memilih untuk baik, iya sih juga kedap suara. Udah, tapi dia nggak mau memperpanjang masalah itu, Wak. Ya udah kalau gitu saya balik ke kamar gitu. Udah kan dia naik lift, di tengah jalan udah keluar lift mau ke 313, Wak. Kan dia lewat kamar 312 dulu nih. Kamar yang dia pikir berisik nih ya. Sinta tempelin lah telinganya di situ. Kayak pintu kamar tuh. Sinta ini mau ngecek sendiri, Wak, kamar tuh betulan kosong apa enggak nih, apa resepsionis tuh bohong pula sama aku. Karena di situ aku masih yakin kali dia suara tuh memang dari kamar ini. Udah aku dengar kan, adalah 10 menit aku dengar kan. Memang gak ada suara apa-apa. Aku yang salah nanti. Memang gak ada suara apa-apa dari kamar itu. Suasana sepi, nggak ada suara sama sekali, yang menandakan memang kamar itu memang betulan kosong, ya kan. Oh ya udahlah, alhamdulillah nih, berarti memang bukan dari situ. Entahlah suara itu datang dari mana. Masuklah si Sinta lagi. Sinta ngelihat ada perempuan, Wak, di situ lagi tidur ngeringkuk di tempat tidurnya Sinta dengan posisi kebelakangin kamar mandi, ya kan, kelihatan di situ. Astagfirullahaladzim. Lampu kamar yang memang remang-remang itu kan buat pandangan Sinta ini terbatas kan, Wak. Tapi di situ